channel Makro sudah kedua kali ini guys, kita akan menggerebek salah satu musisi sangat yang sudah lawas juga. Saya sekarang beliau berhasil mendirikan rumah makan gaul, rumah makan Mas Aris, kedai sarapan pagi lengkap guys. Guys, kita akan gerebek beliau kan. Oke, siap-siap guys. Woi guys, ada foto kita guys di sini guys. Ada live musiknya juga guys di sini. Woi, tiap malam Sabtu malam Minggu pasti guys live musiknya. Oke, gede nasi goreng Mas Aris ini dan sarapan paginya luar biasa, amazing. Kita akan menggerebek salah satu musisi sangat Krisman era dulu. Mungkin kalian pasti kenal bro, ini pasti. Ya oke, kita sapa langsung. Halo Mas Aris, apa kabar? Subhanallah Mas Aris, udah di sini. Ada Mas Azan, ini sekretaris atau ajudan lah. Beliau ini kompak banget. Sering kita live musik juga di sini kemarin tuh karena sebelum pandemi ini. Waduh, pandemi ini gila ini. Gimana Mas Aris, sehat apa? Alhamdulillah. Mas Arga sehat juga ya? Alhamdulillah. Sehat. Gimana masa pandemi ini? Ya, sedikit berpengaruh terhadap usaha. Usaha ya, wah seluruhnya pasti kena dampaknya ya. Seniman kena, usaha juga, wah luar amazing memang. Luar biasa. Pandemi ini, astagfirullahaladzim. Oke Mas Aris ini, kan salah satu terkenal musisi Sanggar Klinik 9. Pasti anak-anak sudah banyak tahu tentang Mas Aris. Kapan Mas Aris gabung di Sanggar Klinik 9? Tahun 2004. 2004 ya? Wah cukup lama berarti. Iya, berarti sekolah. Waktu masih sekolah, amazing bro. Wah, waktu masih sekolah gila luar biasa. Berarti kalau dihitung dari 2004 sampai sekarang sudah 2021 nih. Berapa tahun itu tah? 17 tahun. Wah luar biasa, amazing. Wah guys, ini Mas Aris dulu ngambil jurusan apa ini dulu? Waktu di Sanggar? Kalau di Sanggar dulu nyanyi, vokalis. Vokalis ya? Bukan drummer bukan? Kabarnya main drum juga ya tahu? Sambil main drum. Wow, amazing drummer. Apa dulu nama bandnya kalau boleh tahu? Slip Job dulu. Slip Job. Wah, masih ingat personelnya kira-kira? Personel. Masih. Siapa saja boleh sebutin ya kalau? Piet, Sigit, sama Charles ya. Amazing. Oke ya. Dulu sempat prestasi apa yang waktu saat ngeband yang pernah didapat dari prestasi ngeband tuh? Dulu alhamdulillah waktu di pensi di sekolahan dulu alhamdulillah dapat juara 2. Wow, Sempat amazing. Festival MDP, festival Malkomtek. Wow, luar biasa tuh. Guys, wah amazing. Partisipasi alhamdulillah. Oke, siap. Berarti tidak sia-sia belajar musik pada saat itu ya. Oke guys, Mas Aris ini kan selain bermusik ya, sekarang ini kabarnya memang rumornya kan buka suatu usaha makan ya. Kalau boleh tahu usaha makan apa sih? Ya kalau usaha makanan kita buka kedai nasi goreng, sarapan pagi. Alhamdulillah baru buka juga bubur ayam. Wah, amazing, guys. Wah, 3 menu tuh. Oke. Jadi kalau Mas Azani sebagai apa dulu selain membantu Mas Aris nih? Saya sebagai partnernya. Partner ya? Wah, membantu lah ya. Iya, membantu. Berarti bisa masak juga dong? Kurang lebih bisa. Wah, amazing. Tapi lebih jaga dia. Oh iya. Bermusik sambil usaha. Saya ini lebih menikmati ya. Menikmati ya? Iya, penikmat. Penikmat ya. Oke guys. Oke, kalau boleh tahu kan sudah lama kita tidak berjumpa ya. Dari sekian tahun untuk berapa lama sudah geluti dunia usaha ini di bidang makan kuliner ini? Di kuliner ini udah kurang lebih 8 tahunan. 8 tahun? Iya. Wow, amazing. Wah, alhamdulillah. Sudah berarti makan garam tuh, asam garam tuh sudah. Makan asam garam. Wah, garam tuh. Wow. Luar biasa. Tapi ibu musik masih kan? Bermusik masih Alhamdulillah ya. Oke guys, kemarin sempat main di sini di kafenya Mas Aris ini. Sarapan paginya sama kedai nasi goreng tiap malam Sabtu malam Minggu. Kemarin sempat bermain di sebelum pandemi. Mungkin ada setengah tahun lebih ya kita main sempat ya buka live musik kemarin. Oke, nanti guys kita akan live musik juga nanti setelah prokes peraturan kesehatan ini selesai. Kita insya Allah akan membuka lagi live musik di sini. Insya Allah malam Sabtu entah malam Minggu kita akan hadir di sini guys. Oke guys, kalau boleh tahu Mas Aris lokasi di mana nih? Lokasi ini Jalan Kebun Bunga kilometer 9 pas di sebelah SD Muhammadiyah 18. Wow. Satu lagi kalau yang baru buka itu bubur ayam khas Bandung 212 di depan Puldamri dekat Bank BNI. Wow. Bagi teman-teman sekalian yang mau cicip-cicip bubur ayam Bandung khas dari kita
Wow, ambil. mantap itu guys, mantap, amazing, wow, luar biasa. Banyak ngobrol tentang Om Aris dan Mr. Alza ini tentang kulinernya, tentang usahanya. Ada bubur ayam, ada nasi goreng, ada apa lagi, mie ya, mie bakso. Pokoknya menu lengkap lah, komplit lah. Jadi guys, anak-anak Sanggar Klik 9 yang mau hadir ke sini di daerah Kebun Bunga, silakan mampir dan cicipi masakan beliau. Harganya terjangkau, terjangkau banget pokoknya. Terjangkau guys pokoknya. Kalau soal nambah-nambah langsung aja nanti ke beliau langsung. Keluar, pesan aja di GoFood, Grab. Oh, nah lengkap sudah ada online-nya guys, guys. Oke, Mas Aris. Mas Aris kan sudah lama waktu gabung di Sanggar Klik 9. Apa yang manfaat positifnya yang diperoleh dari bermain musik ini? Manfaat positif yang didapat dari bermain musik itu kita bisa mengekspresikan emosional kita, Siap. rasa senang, bahagia dalam musik. Iya, siap. Sehingga tidak kita melakukan sesuatu yang negatif, lari ke hal-hal yang negatif. Oke, siap. Kita akan terasa lebih nyaman. Oh ya, berarti dengan sentuhan musik nih kita ada ininya lah ya. Ada sesuatu yang kita rasakan. Oke, siap. Oke, Mas Azza sebagai penikmat musik kan, apa yang dirasakan kalau saat Bagi saya sendiri, Hmm. mungkin itu sebagai mood booster juga. Jadi kapan ya benar kata Mas Haris tadi, kita kadang lagi sedih, Iya. lewati lagu menjadi lebih senang lagi. Bisa jadikan spirit jadi ya? Ya, Oke, siap. Kita Siap ya. Terus kalau boleh saran Mas Aris itu, boleh deh saran untuk generasi-generasi yang sekarang ini, terutama anak-anak Sanggar Kling 9 sekarang ataupun masyarakat luas Palembang ini untuk menyikapi hal bermusik. Kalau caranya bagi adik-adik atau senior-senior sekarang ini, Ya, kita menikmati musik dengan hal yang positif. ya siap. Penuh semangat. Mm-mm. Ekspresikanlah senimu dalam musik. Iya siap. Saya kan masuk generasi baru di dunia musik dan masih muda usianya. Kan Sanggar Klik 9 ini sudah lama berdiri dari tahun 98. iya benar. Dan ada band-band lawasnya seperti Eden K. Nah, salah satu pelopor dan senior di situ. Kira-kira Mas Azza tahu nggak lagu-lagu karya Eden K? Oh, kalau lagu-lagu itu saya yang favorit itu lagunya Satu Bintang itu. Satu Bintang ya? Iya. Selain Satu Bintang ada nggak yang Favorit sekali bagi Oh, saya. baru ya. Kalau yang lainnya ada nggak yang Ada yang kedua itu Bunga sama apa ya satu lagi itu? Sinar Pagi ya? Iya, Sinar Pagi. Pak. Wow, amazing. Wah, guys, generasi baru masih sudah paham. Keren sekali. Oh, Satu Bintang ya. Oke, siap guys. Oke guys, terima kasih Mas Alga. Wow, karena masih muda usianya tapi sudah mengenal dunia band-band senior ya. Mr. Azza ini generasi yang baru nih, masih muda, Iya, benar. ganteng pula ya. Iya, siap. Jomblo Oke. pula ya. Wah, jomblo pula ya guys. Kalau mau pengen langsung kontak ke WA-nya aja. Kalau mau berteman silahkan. Iya, siap. Oke, Mas Azza kan masih muda lah untuk dalam dunia mengamati dunia musik. Gimana menyikapi menyikapi musik ini di era sekarang nih? Kan terlalu banyak sudah dunia sekarang nih yang pergaulannya sudah bebas. Ya, kalau sekarang jenis-jenis musik di era sekarang sudah semakin bagus ya, genre-genrenya juga semakin marak. Iya, siap. Mulai dari band-band indie, Iya, siap. pop indie, Siap. jazz rock, Iya, siap. semuanya sudah bagus-bagus, terutama Iya. seniman-senimannya itu sendiri kan Iya, siap. sudah sangat kreatif lah dalam Ya. bermusik. Oke, siap. Kalau untuk pesan-pesan, boleh deh pesan positif untuk musisi-musisi sekarang nih. Jadi kalau saya sebagai penikmat, pesannya mungkin tidak banyak, Iya, siap. lebih semangat lagi untuk berkarya. Oh iya, siap. Karena karya sendiri itu lebih Iya. orisinal ya? Iya, original. Original, oke, siap. Mas Haris, gimana untuk pesan-pesan? Kan Mas Haris sudah lama di Sanggar Klik 9. Pesan-pesannya untuk bermusik ataupun yang mau terjun ke industri musik, boleh deh. Ya, pesan-pesannya mungkin tidak terlalu banyak ya. Iya, siap. Pokoknya tetap berkarya dengan terus semangat. Jangan kita putus karena satu hal. Iya. Kita harus terus bangkit dalam semangat yang baru. Oke, siap Mas Haris. Oke, Mas Haris dan Mas Azza ini sudah cukup lama kita berbincang-bincang tadi kan. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga dengan pertemuan ini kita terus bisa menjalin silaturahmi antar anak-anak Sanggar Klik 9, musisi
dan semoga dengan hal-hal positif nih bisa memacu kawan-kawan yang lain untuk berkarya. Dan jangan lupa juga selain bermusik juga kita bisa meniru jejak Om Aris ini, bisa buat kuliner, masak, dan beliau juga siap membantu kalau anak-anak Sanggarnya mau ingin belajar masak. Oke guys, terus tontonin channel Matrus Hidayatullah. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, and subscribe sebanyak mungkin. Siap.